Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran dan segala yang terbaik. Semoga kepada Tuhan yang telah Dia meninggikan namanya. Bapa yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan kasih setia Tuhan. Biar kami boleh hadir di tempat kudus-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, setiap hati kami yang hadir, Tuhan jamah hati kami Tuhan. Dalam kuasa kiranya kami hari ini Tuhan boleh damai sejahtera yang lebih lagi dari kami, mendapatkan peneguhan iman kami. Bapa, segala dalam hidup kami akan melekat bersama dengan Engkau tiap hari masalah kami Tuhan. Engkau yang menopang. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pakai juga lidah bibir kami ke seluruh tubuh kami ya Bapa, memuji membesarkan nama Engkau. Ya hanya nama ditinggikan, hanya Engkau dimuliakan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan seluruh jemaat yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Kiranya urapi hamba yang bersiapan ingin menyampaikan firman menjadi pengamatan bagi kami, saluran berkat bagi seluruh kami dan semua yang boleh mendengar firman diberitakan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus berkarya. Hanya berkati dan sembah Tuhan. Kami mengusirkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, pemburu-pemburu di udara ya Tuhan Yesus, yang mereka menerang kami, mencaci kami, ketika kami beribadah mengganggu kami. Kami serahkan dalam tangan, kami mengusirkan. Darah Yesus bebaskan tempat ini. Darah Yesus lepaskan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bebas menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawan ungkapan firman, baik senang biasa. Ya Bapa, mengucap syukur kalau bulan ini boleh merayakan Natal, baik bersama jemaat tempat ini maupun yang lain. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Permintaan sempurna. Terima kasih Engkau. Diberikan
Mereka semua berdiri. Seorang hamba lahirku, kita sedang
Allah yang berkuasa, Allah yang bersuka cita bagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Dalam mulut kami dan seluruh tubuh kami bersuka cita atas Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan, mari sorakan amin, haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita nostalgia tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Silakan kasih dimainkan.
Monggo sami jumeneng kita berdiri. Haleluya. Dan bersama-sama Tuhan Yesus yang menjadi dalam hati kita. Haleluya. Yesus pakai hati cinta puji. Selalu di hati Yesus bersamaku menembus dosa-dosa ini bolehku aku pasti akan itu suka semuanya haleluya aku berdoa
Bersama-sama pujian Natal yang sudah tercipta sejak ribuan tahun yang lalu. Gloria in excelsis Deo. Muliakan Tuhan. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Amin. Atas semoga kita dapat selamat kita lahir. Namun saking Gusti hati kula rasa tentrem monggo kita nyanyi sesaat.
Dalam setiap hari yang hidup kami, hanya Engkaulah harapan hidup. Dengan kedua dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa beriku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah Tuhanku. Ya
Mari kita semua berdiri. Allah
Bersyukur, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami yang sedikit ini. Kiranya berkenan dan Engkau senang mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar sebagai murid kami akan mendengarkan Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami melalui firman. Pakai hamba-Mu berarti beliau yang kami menyampaikan. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus, kebesaran, kuasa, kedahsyatan saja Tuhan yang diberitakan, sehingga kami boleh dibangkitkan, iman kami ditumbuhkan lebih lagi di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kita. Kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat hari Natal dalam Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai arti Natal atau makna Natal. Kita sering merayakan Natal, tetapi kadang kita juga keluar dari makna yang sebenarnya. Pada pagi hari ini supaya kita tidak keluar dari karya Tuhan yang sebenarnya, kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12.
Kami dapat berdiri, kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang benar. Yang sudah bisa pakai berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia raja Yahudi baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, anak Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang bintang Yehuda. Karena dari pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Mereka berbeda, katanya, pergi dan selidiki-lah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara terkasih, ini adalah cerita orang-orang Majus atau raja-raja atau imam-imam atau ahli-ahli yang datang dari negeri timur. Dia datang ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Yang saya ini masih ada, mungkin saya akan tanyakan kepada saudara. Saudara bisa jawab. Ini di ayat yang ke-11. Saya akan baca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Saya tanyakan, Yesus lahir di mana? Di kandang. Sedangkan firman Tuhan pada hari ini, orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah. Ini benar atau salah? Mungkin yang bisa salah nggak apa-apa, saudara. Benar atau salah? Firman Tuhan itu gimana? Firman Tuhan itu pasti benar. Kalau ini ada perbedaan yang jelas, perbedaannya itu bukan karena salah ya, tapi perbedaannya itu karena waktunya tidak sama. Jadi memang Yesus lahir di kandang di Bethlehem. Sedangkan orang Majus itu datang dari negeri timur.
itu jauh sekali. Pada saat itu belum ada angkutan yang cepat, belum ada kereta, belum ada pesawat, sehingga perjalanannya itu harus ditempuh dengan menaiki onta. Perjalanannya itu mungkin bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Kalau Yesus sudah pindah dari kandang, itu yang masuk akal. Jadi ketika lahir di kandang, ketika sudah agak dewasa atau sudah mungkin ibunya sudah sehat, bisa kembali ke rumah. Seperti kita waktu ibu atau istri kita melahirkan, itu dibawa ke rumah sakit atau bidan. Setelah sehat pasti pulang ke rumah. Gak mungkin di rumah sakit terus, biayanya mahal atau di bidan terus. Jadi pasti pulang ke rumah. Jadi itu supaya kita tidak rancu, supaya kita tidak menyalahkan. Kuncinya firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Nah, sudah terima kasih. Makna Natal bagi orang-orang percaya sangat bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Natal itu adalah bukti kasih Allah kepada umat manusia. Allah menciptakan manusia dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kehidupan semakin hari semakin tambah jahat, tambah berbuat dosa, sehingga manusia tidak mungkin masuk surga. Alias semua manusia seharusnya binasa, seharusnya masuk neraka. Tetapi Allah di dalam Kejadian, Allah menciptakan semua ciptaannya. Kalau semua itu dikatakan baik-baik, tetapi kalau manusia itu sangat baik dan sangat dicintai Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan, karena manusia membawa gambar dan rupa Tuhan, mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai perasaan. Beda dengan binatang. Kalau binatang ya makan, tidur, sudah, gak mikirkan baju, gak mikirkan masa depannya. Tapi beda dengan manusia. Manusia mulai hari ini pun sudah persiapan. Gimana besok, gimana lusa, bahkan gimana anak saya, cucu-cucu saya, itu sudah dipikirkan. Oleh sebab itu Tuhan mengasihi manusia itu luar biasa, sehingga dengan Natal Allah mengubah wujudnya atau menyuruh anaknya Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa. Apakah dosa itu sebenarnya Tuhan tidak bisa menghapus? Bisa, saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan itu pasti bisa. Hanya saja Allah itu punya sifat adil, konsekuen. Jadi ketika dia berfirman, ya itu pasti terjadi. Adil untuk orang-orang yang berbuat baik, berlaku juga adil buat orang-orang yang tidak baik. Kalau orang yang berbuat baik harus mendapatkan reward, mendapatkan upah, yaitu hidup kekal, kerajaan surga. Tapi ada juga bagi orang yang berbuat jahat dapat upah di neraka, hidup atau mati kekal selamanya. Ini keadilan. Jadi setan pun juga menuntut Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa
memberkati, setan pun bisa memberkati. Setan itu selalu menjiplak, istilahnya mau menyamai Tuhan. Bedanya kalau Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu bisa. Tapi kalau setan itu cuma tiruan atau tipuan, jadi gak bisa dia menciptakan, cuma bisa melesetkan. Biasanya kalau orang-orang ingin mencari kekayaan, kalau ke Tuhan itu lambat atau susah, langsung ke setan. Bisa setan memberikan kekayaan, tapi jaminannya apa saudara? Nyawa kita pasti binasa. Di dunia itu ada dua sisi, terang dan gelap. Kalau tidak diterang pasti di gelap. Tidak mungkin kita di tengah-tengah. Saudara yang terkasih, makna Natal itu adalah bukti kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sebenarnya yang diselamatkan itu bangsa pilihannya Israel, tapi Israel tidak menerima. Buktinya orang-orang Majus itu bukan dari Israel, tetapi dia dari bangsa Persia. Jadi prediksinya dari timur Bethlehem atau dari timurnya Israel itu diperkirakan negara Irak saat ini atau Iran. Karena apa? Karena pada saat Raja Nebukadnezar membuang bangsa Israel atau tawanan-tawanan bangsa Israel, orang-orang cerdik pandai, ahli-ahli di dalam perbintangan dibuang ke Persia, termasuk Daniel. Daniel bisa mengartikan, bahkan mimpi yang tidak diceritakan aja bisa mengartikan. Itu istimewanya. Kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, diceritakan mimpinya saja belum tentu bisa mengartikan. Paling-paling dia cuma kira-kira. Jadi misalnya mimpi digigit ular, kata kamu dapat jodoh, itu turun-temurun, itu cuma apa ya? Istilahnya dulunya orang mengatakan itu kita meniru seperti itu. Jadi arti yang sebenarnya kita tidak tahu. Bangsa Israel adalah orang-orang pilihan, tapi dia menolak. Dia tidak langsung menerima Yesus. Akhirnya kasih yang luar biasa, anugerah yang terindah dari Tuhan di Natal itu, kedatangan Tuhan itu diberikan kepada seluruh bangsa. Kita lihat di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 10 dan 11. Monggo yang sudah ketemu bisa dibacakan. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Monggo, mari. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, amin. Hari
telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Yaitu bagi kita juga hari ini telah lahir Juru Selamat. Saudara yang terkasih, malaikat atau utusan dari Allah menyampaikan kabar baik, kabar kelahiran Yesus itu kepada gembala-gembala di padang. Saudara yang terkasih, gembala domba pada saat itu adalah kelompok pekerja yang paling hina, tidak ada nilainya. Jadi ibaratnya orang-orang yang paling rendah derajatnya saat itu ya. Jadi tidak ada penghargaan. Saudara yang terkasih, tetapi malaikat malah mendahulukan atau memberitakan lebih dahulu dari yang lain. Bedanya dengan orang Majus tadi, kalau gembala-gembala itu langsung diberitakan oleh malaikat. Tetapi kalau orang Majus itu tahu dengan hikmatnya. Ya memang hikmatnya dari Tuhan. Dia tidak mungkin bisa tahu tanpa dia bergumul, tanpa mempelajari firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan itu adil. Gembala-gembala di padang itu biasanya cuma gembala-gembala upahan, jadi disuruh menggembalakan kambing dua tuannya. Tetapi karena dia bersedia menanti-nantikan janji firman Tuhan, menanti-nantikan Mesias, maka Tuhan pun ingat, dia diberitahu. Saya bertanya, yang lebih dulu melihat bayi Yesus itu siapa? Yang paling pertama melihat bayi Yesus, orang Majus atau gembala atau siapa? Siapa? Ada doorpressnya. 1, 2, 3. Sambil kita dihitungnya 3 kali. Bagus saja. Saudara yang terkasih, yang jelas ya bukan gembala ya, tapi gembala itu masih di ladang. Yang pertama ya mungkin bapak ibunya, ya. Kalau nggak bapak ya ibunya. Kalau orang Majus itu kan perjalanannya jauh, jadi ada beberapa bulan atau tahun sampai ke bahkan Yesus sudah anak-anak, sudah bayi lagi. Kalau gembala ya mungkin Bethlehem dengan penggembalaannya itu tidak begitu jauh, paling 2-3 hari sudah sampai. Buktinya gembala-gembala itu masih menemui Yesus di palungan dan dibungkus kain lampin. Karena malaikat itu sudah detail, malaikat itu sudah memberikan gambaran, telah lahir bagimu Juru Selamat di kandang Bethlehem. Dia dibungkus dengan kain lampin di tempat di palungan, di tempat ada pakan kambing. Saudara yang terkasih, kalau orang hari ini, orang yang paling miskin pun sekalian, ya minimal di rumah lah untuk melahirkan itu, tidak mungkin di palungan atau di kandang. Kalau ada yang seperti itu pasti pemerintah desa itu dimarahi. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan, dia rela turun ke dunia mengambil wujud manusia yang paling hina, yang paling jorok, yang paling kotor, tempat untuk melahirkan. Saudara yang terkasih,
Di sisi lain, ketika Maria itu mendapatkan berita dari malaikat bahwa engkau akan mengandung bayi yang kau kandung adalah Roh Kudus, orang seperti itu pasti gelisah. Apalagi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Yusuf pun pelan-pelan juga mau melarikan diri, menceraikannya. Saudara yang terkasih, Maria, Yusuf adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Daud. Di sana dia selalu dikatakan Yusuf adalah orang yang baik. Dia yang setia. Ketika istrinya hamil, dia tidak tahu kalau yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Dia tidak tahu istrinya hamil. Apakah Maria itu tidak bingung pada saat itu? Bingung, saudara. Ketika Maria bingung, dia pergi ke bibinya, ke Elizabeth. Di sana mungkin dia curhat, dia berkeluh kesah sampai 3 bulan. Setelah nyaman dia mulai pulang. Ketika Yusuf mau menceraikan, malamnya dia mendapat mimpi. Jangan menceraikan tunanganmu, tetapi anak yang di dalam itu adalah Roh Kudus. Ketika itu Yusuf sadar bahwa dia memelihara, dia tidak melakukan hubungan dengan istri sampai bayi itu lahir. Sehingga bayi yang dikandung itu adalah benar-benar kudus. Dia adalah Allah. Tidak mungkin seorang ibu bisa melahirkan tanpa ayah, kecuali Ibu Maria. Yang lain itu tidak ada. Pasti ada ayahnya, cuma ayahnya pergi. Saudara yang terkasih, ketika bayi Yesus itu dilahirkan, maka terjadi anugerah yang terindah bagi dunia. Dunia yang harusnya binasa, ada kesempatan untuk bertobat. Apapun yang menjadi dosa-dosa seluruh umat manusia, ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, maka diselamatkan. Karya terbesar dari penebusan itu lahir dalam dunia. Ketika umur sudah 30 tahun, Yesus mengajar. 3,5 tahun dia dibunuh, disalib. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang tak ternilai harganya, karena bisa menyelamatkan seluruh dosa manusia. Bagi orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, karena darah Yesus yang sudah menebus. Dia menjadi tumbal, dia menjadi korban bagi orang-orang yang berdosa. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, perjalanannya, prosesnya, kita ini tidak semudah aku percaya selamat. Menjadi saudara, kita harus ada pengorbanan juga, seperti orang-orang Majus. Orang-orang Majus datang dari negeri yang jauh. Dia membawa persembahan emas, minyak, mur. Orang Majus itu berapa jumlahnya? Di Alkitab tidak diceritakan, tetapi di buku-buku yang sudah dikanonkan itu ada 3.
Kita tidak mempermasalahkan jumlahnya, tetapi intinya persembahan dari orang-orang Majus itu adalah luar biasa. Dia jamnya tidak tahu, tempatnya tidak tahu. Dia cuma tahu dengan firasat dia, perasaan dia. Ada bintang yang sangat terang, berarti ada raja besar yang lahir. Dia berjalan menyusuri jalan-jalan itu. Tidak seperti sekarang sudah tinggal pencet Bethlehem, langsung ada petunjuknya kiri kanan, bisa sampai. Tapi zaman dulu itu nggak ada. Bahkan orang Majus itu bertanya-tanya, bintangnya itu di sana. Akhirnya ketemu ke Yerusalem. Di sana ada Raja Herodes. Raja Herodes itu orangnya kejam. Dia jangankan sama raja-raja yang lain, sama anaknya aja keras, kejam. Bahkan dia merasa tersaingi ketika ada anaknya yang laki-laki. Sehingga Raja Herodes memanggil orang Majus itu. Sebelum memanggil orang Majus, Raja Herodes itu sudah mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu pekerjaannya atau kehidupannya tidak keluar dari firman Tuhan. Dia sekali-kali mempelajari firman Tuhan. Ketika ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan, dia langsung bisa jawab, sesuai dengan kitab para nabi, di Bethlehem, kota yang kecil, lahir Mesias. Nah, Raja Herodes masih kurang yakin, memanggil orang-orang Majus itu kesini. Kalau kamu nanti berjumpa dengan bayi yang akan menjadi raja itu, tolong beritahukan saya akan menyembah dia. Tapi itu cuma di mulut saja. Aslinya Herodes itu mau membunuh. Ketika sudah tahu, tinggal menyuruh al-bujunya untuk membunuh bayi. Tetapi orang-orang Majus itu karena dia takut dengan Tuhan, maka di perjalanan itu setelah melihat bayi Yesus, maka malaikat berpesan, jangan kembali ke jalan semula, jangan menemui Herodes. Maka dia mencari jalan lain, sehingga Herodes tidak dikabari, tidak tahu alamatnya. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, pada proses kelahiran Yesus, pada proses Natal, kita harus seperti orang-orang Majus. Kita harus seperti gembala-gembala. Orang Majus membawa persembahan. Yang pertama, emas yang jelas mahal harganya. Kemenyan saat itu dipakai untuk korban persembahan, jadi upah. Jadi prosesi persembahan itu dibakar minyak dulu. Jadi baunya itu harum. Kemenyannya beda. Jadi kemenyan Indonesia itu kalau dibanding di sana itu kualitasnya jelek. Yang Indonesia yang jelek. Di sana itu kemenyannya putih, baunya harum. Terus yang ketiga mur. Mur itu adalah minyak wangi-wangian. Biasanya juga dipakai untuk kosmetik, dipakai juga untuk pengobatan herbal, dipakai juga untuk balsam. Orang yang sudah meninggal itu dikasih minyak mur, itu bisa awet badan.
Saudara yang terkasih, di dalam persembahan malam majus itu ada maknanya. Jadi kita memberi yang terbaik pada Tuhan, memberikan persembahan melalui penyembahan kita, melalui hidup kita, melalui hati kita, melalui harta kita, apapun. Kalau firman Tuhan katakan, kalau kita mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap akal budi. Apa yang kita punya, kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah dengan hemat atau dengan istilahnya setengah-setengah, maka tidak ada kuasa yang benar. Jadi kita harus total menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau ada acara, ada event, kita kompak seperti Natal pada tanggal 8 kemarin, luar biasa, berhasil, sukses, aman. Kalau ada kekurangan sana sedikit, nggak apa-apa, itu wajar dan bisa diperbaiki. Jadi intinya kita sudah menyelenggarakan dengan baik. Padahal itu rencananya intern juga, tapi hebat intern aja seperti itu, apalagi kalau ekstern bisa sampai lapangan. Puji Tuhan, panitia-panitia yang terlibat di dalamnya, puji Tuhan semua berhasil. Baik, penyembahan yang benar, penyembahan yang disenangi Tuhan, tidak harus dengan suara-suara yang indah. Yang indah itu pasti baik, tapi di hadapan Tuhan, kadang yang baik itu belum tentu yang indah di hadapan manusia. Karena Tuhan melihat bukan dari lembaga, Tuhan itu melihat hati. Ketika kita memberikan persembahan melalui pujian, melalui harta benda kita, mungkin secara manusia kita memberikan yang paling banyak, membawa uang ini loh untuk dana Natal paling besar. Belum tentu di hadapan Tuhan itu lebih baik. Karena apa? Tuhan melihat hati. Ketika kita memberi sedikit tetapi dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus, maka ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pujian, kita belajar ya. Jadi semua orang bisa memuji Tuhan. Tuhan sudah kita bisa memuji Tuhan. Jangan sampai kita ini kendor. Jadi semangat tambah semangat. Istilahnya hari ini baik, lusa akan lebih baik. Amin. Haleluya. Jadi di dalam kita menyembah Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Yang terbaik bagi kita itu mungkin nggak sama, jadi mungkin saudara memberi waktu yang terbaik, saudara bisa memberikan harta yang terbaik, bisa memberikan semangat, memberikan doa, memberikan pujian. Itu di hadapan Tuhan luar biasa. Intinya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan itu sebenarnya tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kalau kita sudah tidak bisa membalas kasih Tuhan, apa kita diam? Ya tidak. Kita memang tidak bisa membalas kasih Tuhan. Artinya, saudara memberi apapun, bahkan isi dunia ini saudara sewa, saudara berikan Tuhan, tidak cukup. Kasih Tuhan itu nilainya luar biasa. Bahkan semua harta dunia ini saudara persembahkan pada Tuhan, belum ada separuh yang benar, masih kurang. Karena apa? Dunia miliknya Tuhan.
Semua yang menciptakan Tuhan. Saudara pun yang menciptakan Tuhan, yang memberi nafas Tuhan. Jadi kalau kita mau persembahkan, sebenarnya itu yang milik Tuhan semua. Jadi kita, meskipun kita tidak bisa membalas kasih Tuhan secara utuh, Tuhan mau saudara memberi yang terbaik. Melalui setiap kehidupan saudara, melalui setiap pekerjaan saudara, saudara bisa bersekutu, saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita di tempat pekerjaan, kita bekerja, yang jelas menyenangkan majikan, yang jelas menyenangkan teman-teman. Jangan sampai kita menyenangkan Tuhan, tapi di rumah memusuhi suami, memusuhi istri, memusuhi orang tua, itu sudah keluar jalur. Jadi harus fokus seperti firman Tuhan, fokus on God all. Jadi kita fokus. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya sesama kita juga kita senangkan. Istilahnya kita menyembah kepada Tuhan itu harus tanpa musuh, tanpa akar pahit. Jadi kita bisa menyembah dengan benar ketika masalah-masalah di dunia ini kita lepaskan, kita berikan pengampunan, maka persembahan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, itu bukti kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, 3 makna Natal tadi, kerendahan hati Allah. Allah sudah merelakan anaknya turun dan disalib. Allah yang wujudnya tingkatannya itu tinggi, ibaratnya kalau di dunia nyata saja presiden bisa turun ke bawah, bisa membantu rakyat bawah. Itu yang dibantu pasti senang banget. Apalagi yang membantu Tuhan. Kalau presiden mungkin terbatas kemampuannya, kekuasaannya, tapi kalau Tuhan turun ke dunia mengampuni dosa kita, bahkan Dia rela disalib. Salib itu adalah hukuman yang paling istilahnya hina. Jadi kalau kriterianya bagi penjahat yang kelas kakak, jadi kalau di Indonesia itu hukuman mati itu bagi pelanggar hukum yang besar. Di sana hukuman salib itu adalah pelecehan, istilahnya dipamerkan di pinggir jalan, banyak orang yang tahu. Bahkan Yesus sendiri disalib itu sangat-sangat menderita. Masalahnya apa saudara? Dia yang tidak melakukan kejahatan, dia yang tidak melakukan dosa, tapi memikul dosa manusia. Dia mengakuinya karena kasihnya. Makanya di dalam firman Tuhan, kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada sesama. Jadi ketika ada perampok, kita membela istri, membela anak dengan darah, bahkan kita sampai mati, itu bukti kasih. Tapi kalau Yesus bagi seluruh dunia sudah memberikan nyawa, tapi tidak sampai di situ saudara. Yesus masih
ketika mati bangkit, saat ini pun masih memberikan tempat berdoa buat kita semua, memberikan Roh Kudus kepada kita semua yang rindu haus akan firman Tuhan, yang rindu haus akan kasih Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kuasa, yaitu melalui Roh Kudus. Bahkan Yesus berdoa bagi kita semua, menyediakan tempat di rumah Bapa. Saudara yang terkasih, sebelum kita kembali ke tempat surga nanti, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Sudahkah rumah kita itu di sana jadi? Bahkan apa saudara tidak mempersiapkan? Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajar kepada kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi istilahnya jangan egois. Kita memberikan yang lain. Bahkan ketika orang lain itu dalam kekurangan, kita bantu. Orang lain dalam kondisi kelaparan, kita kasih makan. Itulah yang menjadi bukti kasih supaya kita ini bisa diselamatkan. Kita bisa menceritakan kabar keselamatan. Saudara yang terkasih, di luar banyak gereja tidak boleh Natalan di rumah-rumah. Di Bogor ditutup, tidak boleh. Tetapi jangan marah, saudara. Jadi ketika kita tidak boleh, ya kita memang protes, wajib ya, memang hak kita. Tetapi intinya nggak boleh di rumah, ya di mana gitu. Jadi kita tetap semangat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti membela. Tuhan pasti menolong orang-orang yang berseru pada Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, inilah bukti Allah merendahkan dirinya. Dia bahkan rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Saudara yang terkasih, kita juga lakukan. Kalau Tuhan sudah berbuat yang sedemikian dasarnya, Tuhan sudah begitu merendahkan serendah-rendahnya, apakah kita bisa merendahkan diri kita? Manusia sebenarnya sudah merendah, tetapi untuk merendahkan itu agak sulit. Biasanya kalau kita merendah itu gengsi, jadi harga diri. Saudara yang terkasih, kalau kita mempertahankan harga diri, maka gagal di dalam kita melayani Tuhan, gagal di dalam kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus merendahkan diri sama seperti Yesus. Yang mungkin kalau Yesus versinya itu luar biasa, saudara. Diludahi, dia diusir, menurut. Kalau kita
Jangankan diludahi, dirasani aja labrak. Jadi kita harus introspeksi, cara hidup kita ini cocok. Kalau kita tidak cocok, kita mulai perbaiki. Belum terlambat, Tuhan sanggup memulihkan. Seperti ujian tadi mengajak kita menuju keselamatan. Yesus itu sudah mati untuk dosa kita. Dia ingin keselamatan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, gerejanya itu tidak ada yang punya iman. Iman kecil aja Tuhan masih terima. Kalau nggak ada, jangan sampai kita ini tergerus oleh cara-cara dunia. Mungkin hari-hari ini dunia semakin kacau, banyak peperangan, banyak bencana, tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya itu pasti diselamatkan, pasti ditolong. Meskipun yang lain ada bencana, kita pasti diselamatkan. Saudara yang terkasih, yang terakhir adalah sukacita. Maka Natal yang sebenarnya kita harus sukacita. Kita bersukacita karena Tuhan sudah memberikan pertolongan, sudah menebus dosa-dosa kita. Sukacita bukan karena baju baru, bukan karena ornamen-ornamen Natal, bukan karena ada makanan, bukan karena teman-temannya banyak. Sukacita yang datang dari hati kita karena jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, tetapi penurutan, iman percaya dengan sungguh-sungguh supaya keselamatan itu ada. Saudara yang terkasih, ketika Natal yang lahir dalam dunia ini, Yesus lahir adalah Natal yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan bagi beda segala kami dalam depan. Kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Jemaat kami kenal kepada diri kita akan memuji Tuhan. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti dalam hidup. Kau bermuatan hati dalam hidupku ini. Tak ingin lepas dari kasih sayang Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, seberapa firman-Nya telah kami dengar ya Tuhan, suatu pengungkapan kebenaran bahwa semua orang layak mendapatkan kabar sukacita, bahkan orang yang dianggap hina pun mereka memperolehnya dengan sesuatu yang khusus dan istimewa dari kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami yang hidup di era modern ini, kami boleh mendengar kabar sukacita melalui hamba-hamba-Mu yang telah dikirimkan dan telah Engkau pakai ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, pakailah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang juga menyampaikan kabar sukacita kepada saudara kami, tetangga kami, kami, sahabat-sahabat kami. Biarlah kabar sukacita dari Kau terdengar sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau hadir menyelamatkan kami dan menebus dosa kami. Kami mau terima firman-Mu pagi hari ini, dan sebentar ya Tuhan, kami mau berikan sebagian persembahan dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, pakai, urapi, melawati setiap apa yang kami beri Tuhan, yang sedikit ini berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahkan. Haleluya. Amin. Mari kita berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, beri semua Allah
Hallelujah.